warna kulitnya, bentuk rupanya, ragam rambutnya. Tak pedulikan tanah asalnya, tutur bicara, keyakinannya tak ada yang sama. Itulah yang membuat kita kaya. Harus selalu ingat, oh, 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 aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama. Burung pipit. Burung pipit tidak menanam tapi. Makasih ya buat adik-adik yang udah ngerjain aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, ada yang bilang baik. Nah, adik-adik udah pada siap sekolah minggu belum? Udah? Wah iya, kakak Denis tadi dengar suaranya dari sana, ada yang bilang sudah siap kak. Oke adik-adik, adik-adik udah pada mandi belum? Oh mantap sekali, adik-adik semua udah pada mandi. Berarti udah wangi, udah siap mendengarkan firman Tuhan, bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita mulai, Kak Denis mau tanya nih, minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Tentang apa? Ya, betul, tentang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa aja sih caranya untuk mengasihi Tuhan Yesus? Yang pertama adalah dengan cara berdoa. Yang kedua, mendengarkan perintah dari papa mama. Lalu yang ketiga adalah hidup jujur dan adil. Dan yang keempat adalah saling membantu sesama adik-adik yang berkesusahan. Nah, adik-adik, pada minggu ini juga ada yang spesial loh. Apa sih yang spesial, Kak? Coba nih adik-adik lihat sekeliling Kak Denis. Ada apa? Ada bendera. Ya, betul, bendera merah putih. Nah, kalau ada bendera merah putih, tandanya kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, betul. Nah, adik-adik, demi merayakannya, kita harus mengenang juga adik-adik jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah gugur di masa lalu. Nah, adik-adik, tahu nggak adik-adik? Ternyata para pahlawan tersebut ada juga loh yang orang-orang Kristen, yang anak-anak Tuhan Yesus, sama seperti kita semua adik-adik. Siapa aja ya namanya ya? Ada yang tahu? Ya, coba kakak sebutin ya. Pertama, Bapak Patimura. Lalu yang kedua, ada Bapak Kapten Pierre Tendean. Lalu ada Mayor Daan Mogot. Dan juga ada Ibu Marta Christina Tiahau adik-adik, yang berasal dari Maluku. Lalu ada juga Frans Kaisepo adik-adik, yang namanya ada di uang 10.000. Lalu ada Jenderal Urip Sumoharjo. Lalu ada Bapak Slamet Riyadi, ada Bapak Walter Monginsidi, ada juga Bapak Samratulangi, dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang beragama Kristen adik-adik. Itu tandanya apa? Tandanya Tuhan Yesus menghendaki kemerdekaan bagi negara kita adik-adik. Nah adik-adik, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena sudah diberikan kemerdekaan adik-adik melalui para pahlawan kita, termasuk tadi pahlawan kita yang beragama Kristen adik-adik. Nah untuk itu adik-adik, kita harus mensyukuri dan menghormati jasa para pahlawan. Caranya dengan, ya betul, dengan cara beribadah, rajin belajar, dan selalu dengar-dengaran papa mama. Untuk itu adik-adik, Kak Denis mau undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus Begitu Mulia. Ikutin Kak Denis ya gerakannya. Kasih Yesus begitu mulia,
Sekali lagi ya. Kasih Yesus begitu mulia, kasih Yesus begitu mulia, kasih Yesus begitu mulia. Yesus itu mulia, tinggi, tinggi, tiada yang lebih tinggi, dalam, tiada yang lebih dalam, luas, tiada yang lebih luas. Yesus itu mulia. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk membuka ibadah kita dengan doa. Tadi kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan cerita tentang minggu lalu. Yuk adik-adik, sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah. Tuhan kiranya menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir, supaya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar ya Tuhan. Bukakanlah juga hati adik-adik Tuhan, supaya siap sedia mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh tumbuh di dalam hati adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selama kita di rumah, kadangkala kita merasa jenuh, kita merasa bosan, kita merasa sedih karena nggak bisa ke mana-mana. Ya adik-adik, pandemi ini membuat kita selalu di rumah aja. Tapi adik-adik nggak perlu takut ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus senantiasa menjaga kita semua. Sebelum itu, Kak Denis mau ajak adik-adik kita mulai berdiri lagi. Kita mau angkat satu pujian. Mari kita bergembira, mari. Ikutin Kak Denis ya. Mari kita bergembira, mari. Mari kita bergembira, mari. Ingat Tuhan kasih pada kita. Ingat Tuhan kasih pada kita. Mari, mari bergembiralah. Mari, mari bergembiralah. Nah adik-adik, tadi kita sudah bergembira bersama, kita sudah bernyanyi bersama. Nah adik-adik, meskipun pada saat ini kita berada di tengah pandemi, adik-adik nggak perlu khawatir, adik-adik nggak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita semua adik-adik. Dia adalah batu yang teguh. Meskipun saat ini keadaan seperti ada di topan, seperti ada di badai, kita harus tetap yakin dan percaya adik-adik bahwa Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita semua. Untuk itu adik-adik, Kak Denis mau undang adik-adik untuk menyanyikan satu lagu, yaitu Di Badai Topan Dunia. Ikutin Kak Denis ya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Nah adik-adik, selain di minggu ini ada HUT Kemerdekaan RI yang ke-76, ternyata ada juga loh teman-teman kita yang berulang tahun adik-adik. Yuk kita simak informasinya berikut ini. Pada tanggal 16 Agustus ada Gabriel Angelica, ada Nathan Lun, ada juga Sean Korputi. Pada tanggal 17 Agustus ada Maximilian Apono dan juga Kiena Sudiran. Pada tanggal 18 Agustus ada Nebula Atswenda. Pada tanggal 19 Agustus ada Vanes dan Fares Laihar.
Pada tanggal 20 Agustus ada Alessio Leander dan Alicia Putuhena. Kemudian pada tanggal 22 Agustus ada Michelle Tilukai, ada Amanda Unjung, dan juga Joy Feli Lun. Untuk merayakan ulang tahun dari teman-teman kita adik-adik, Kak Denis mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Umur Panjang dan Selamat Ulang Tahun. Umur panjang ada di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun teman, Tuhan memberkati. Adik-adik, tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk disiapkan dulu Alkitabnya, alat tulisnya, atau buku untuk mempersiapkan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik duduk yang manis, sikap yang baik, jangan berisik, apalagi sambil makan ya. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak undang adik-adik untuk menyanyikan lagu Ku Buka Alkitab, Lalu Ku Baca. Buka Alkitab ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, oh. Selamat pagi adik-adik, tadi kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengar sebagian dari firman-Nya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, sikap doa yang baik. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau di pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama secara online untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh membaca firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti akan firman yang kami baca, dan biarlah dengan potongan Roh Kudus Tuhan juga kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah apa yang keluar dari mulut hamba sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bacaan kita pada minggu ini terambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1-3. Kita mau buka kitab bersama-sama ya. Mazmur 103 ayat 1-3 kita mau baca sama-sama. Adik-adik baca di rumah, kalau saya baca dari sini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kalau kita bicara, kita membahas tentang kebaikan Tuhan, pasti kita bisa sebutkan banyak ya adik-adik. Banyak sekali kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kita mau mulai list, bikin daftar kebaikan Tuhan ya. Kita sekarang mau coba. Adik-adik kita kenapa sama-sama makos ya. Dihembuskan lagi. Itu adalah berkat kebaikan Tuhan yang mendasar yang kita terima setiap hari. Kita mungkin kadang lupa, kita mungkin kadang nggak sadar bahwa nafas hidup yang kita sampai hari ini dapatkan itu adalah kebaikan Tuhan yang membuat kita bisa melakukan banyak aktivitas dalam hidup ini. Itu kebaikan Tuhan yang mendasar, yang utama yang kita dapatkan. Lalu apalagi kebaikan Tuhan yang lain? Betul, kesehatan.
Sampai hari ini kita boleh sehat, gak sakit, badan kita kuat, fisik kita baik, mental kita baik. Itu adalah kebaikan Tuhan buat hidup kita. Kita harus bersyukur untuk itu. Lalu apalagi kebaikan Tuhan yang lain? Betul, keluarga, papa, mama, kakak, adik, opa, oma, om, tante, saudara-saudara yang ada di sekitar kita, orang-orang yang menjaga kita, orang-orang yang mendampingi kita, yang menolong kita. Itu adalah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Lalu apalagi kebaikan Tuhan lain yang boleh kita rasakan? Teman-teman. Kita punya teman-teman di rumah, di sekolah, di gereja, di sekolah minggu. Itu adalah teman-teman kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita jadi punya teman bermain, kita bisa punya teman curhat, teman belajar. Itu adalah kebaikan Tuhan. Lalu apalagi kebaikan Tuhan yang lain? Kesehatan tadi sudah, papa, mama, keluarga sudah, teman-teman sudah. Lalu apa? Kita diberikan kesempatan makan, minum setiap hari, yang cukup, yang enak bahkan. Itu semua kebaikan Tuhan. Lalu apa? Kita masih bisa sekolah walaupun sekolahnya secara online. Itu semua kebaikan Tuhan. Ada guru-guru di sekolah yang tetap mendampingi kita belajar secara online. Nah, adik-adik, itu semua adalah daftar berkat-berkat Tuhan yang kita terima setiap hari. Itu tandanya Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus peduli sama kita. Kak, kalau Tuhan Yesus peduli, kenapa Tuhan Yesus kasih pandemi? Kenapa ini pandeminya nggak selesai-selesai? Akhirnya kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa ke gereja, aku nggak bisa ke mall, aku nggak bisa main, aku nggak bisa jalan-jalan. Katanya Tuhan Yesus sayang sama kita. Katanya Tuhan Yesus baik sama kita. Kok dikasih pandemi? Tandanya Tuhan Yesus nggak sayang dong sama kita. Bukan begitu. Tuhan Yesus tidak pernah berubah mengasihi kita dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau Tuhan Yesus saat ini izinkan kita mengalami pandemi, karena ada hal-hal yang mau Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita harus lebih lagi peduli dengan lingkungan di sekitar kita, adik-adik. Selama ini mungkin kita suka semaunya aja, kita suka seenaknya aja. Kita kalau jalan-jalan gak menjaga kesehatan, kita mau-maunya aja sendiri, sesuka-sukanya. Kita tidak memikirkan orang lain. Tapi di hari ini, di masa pandemi ini, kita diajarkan untuk menahan diri, untuk bersabar, dan juga memikirkan orang lain. Kita gak boleh keluar, kita dibatasi keluarnya. Kenapa? Supaya kita tidak menjadi pembawa virus, maupun nanti kita gak ketularan virus dari orang lain atau orang-orang di sekitar kita. Itu semua buat kebaikan kita. Bukan karena itu Tuhan Yesus gak sayang sama kita, tidak. Tapi Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita sampai hari ini kita masih ada dengan keadaan kita yang baik, yang sehat, yang kuat. Itu semua karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa kasih Tuhan Yesus kepada kita tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang, tidak pernah menjadi surut karena kita yang berubah, tidak. Tapi Tuhan Yesus mau menunjukkan sampai hari ini kasih Tuhan Yesus kepada kita selalu sama dan terus bertambah setiap harinya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau lebih yakin, kita mau buka kitabnya dari kitab Yeremia pasal 29. Adik-adik buka kitabnya, Yeremia 29 ayat 11. Kita mau baca sama-sama. Yeremia pasal 29 ayat 11. Kau coba bacakan ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, adik-adik, kita mesti sadari itu, bahwa rancangan Tuhan Yesus buat hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Karena Tuhan Yesus sampai ke depannya sudah menyiapkan masa depan yang baik buat kita. Itu harus kita percaya, itu harus kita imani. Makanya hidup kita di hari-hari ini dan ke depan gak boleh pernah putus-putusnya mengucap syukur. Karena kita harus menyadari Tuhan Yesus selalu memberkati kita, Tuhan Yesus selalu menganugerahkan kita dengan begitu banyak berkat dan kebaikan-kebaikannya. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah memberikan kita begitu banyak berkat baik sama kita, apa reaksi kita? Apa respon kita? Kita harus mengucap syukur. Apa caranya? Bagaimana caranya
kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang paling sederhana, yang paling cepat yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Dengan kita berdoa, bangun tidur, mengucap syukur karena sudah dijaga istirahat malamnya. Kita berdoa pada saat mau makan, kita berdoa mau belajar, kita berdoa pada saat kita mau tidur malam lagi. Mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Itu bagian respon kita kepada Tuhan. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Memuji nama Tuhan. Seperti hari ini, adik-adik dan KWC kita berkumpul dalam ibadah online. Kita bernyanyi bersama, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita lakukan itu dengan semangat walaupun di tengah suasana pandemi. Tapi tetap semangat. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Itu sebagai respon kita, ucapan syukur kita buat kebaikan Tuhan. Dengan semua itu adik-adik kita menjadi anak-anak yang tahu mengucap syukur. Lalu apa lagi? Ada juga hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Adik-adik punya baju di rumah, bajunya banyak, masih layak pakai, tapi mungkin udah kekecilan. Adik-adik bisa kasih itu kepada teman-temannya atau kepada orang-orang yang di sekitar adik-adik yang membutuhkan. Kita bisa lakukan hal-hal sederhana adik-adik. Kita bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang baik, yang tahu mengucap syukur, kita bisa lakukan itu dalam hidup kita. Kita bisa jadi berkat dengan pertama mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kita tetap jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dengan cara-cara yang sederhana. Karena itu semua akan menyenangkan hati Tuhan. Bisa kan? Kak Joyce yakin, Kak Osi yakin adik-adik bisa menjadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. Karena kita sudah dapat berkat dari Tuhan, sekarang kita pun bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang Kak Osi mau kasih tugas aktivitas nih buat adik-adik. Tadi kan bacaan kita terambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1-3. Nah sekarang tugasnya buat anak-anak kelas tanggung adalah adik-adik bikin video, hafalkan ayat Alkitab dari kitab Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Kita mau buka sama-sama ya. Tadi kitab Mazmur 103 ayat yang kedua itu menjadi ayat hafalan ayat mas kita. Adik-adik nanti hafalkan, lalu bikin videonya, kirim nanti ke nomor yang ada di layar ini. Adik-adik kirimkan videonya. Tapi sebelumnya kita mau baca sama-sama ya. Kitab tadi yang Mazmur 103 ayat 2. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Gampang kan? Cuma pendek seperti itu. Adik-adik bikin videonya, kirim ke nomor ini. Oke? Terima kasih. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhannya, sekarang kita mau tutup Alkitabnya. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh diingatkan bahwa hidup kami yang sampai hari ini kami boleh nikmati adalah semua karena kebaikan Tuhan. Tolong kami Tuhan, ajarkan kami untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan Yesus dan senantiasa mengucap syukur buat semua yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang baik, anak-anak yang tahu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari mana? Dari kitab Mazmur. Betul, masih pada ingat ya? Berbicara tentang apa? Bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, caranya gimana ya supaya kita bersyukur? Adalah dengan cara berbagi, dengan cara berdoa, dan juga sayang dengan papa mama. Nah adik-adik, kita patut bersyukur. Kenapa? Karena sampai hari ini adik-adik masih bisa bersekolah, masih bisa bertemu dengan papa mama, masih bisa makan yang cukup. Adik-adik masih bisa mengikuti sekolah minggu. Nah adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan tadi, Kak Denis mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan.
lagi ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Untuk itu, kakak minta adik-adik sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami kesehatan kepada kami semua. Tuhan Yesus, semoga orang-orang yang terpapar COVID-19 ini dapat sembuh. Dan semoga negara kami Indonesia dapat terbebas dari COVID-19 ini, Tuhan Yesus. Dan semoga warga negara kami dapat patuh dari perintah-perintah yang sudah diberikan oleh pemerintah, Tuhan Yesus. Dan semoga warga negara kami dapat terlindungi dari COVID-19 ini, Tuhan Yesus. Dan semoga warga negara Indonesia dapat memakai vaksin agar terlindungi, Tuhan Yesus. Sekarang kami sudah berdoa, Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, berkatilah Presiden kami Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin agar dapat memimpin bangsa ini dengan adil dan bijaksana beserta jajarannya. Berkati juga Indonesia ini agar virus corona ini segera hilang dan kami dapat beraktivitas seperti dahulu. Berkati juga gereja kami GPIB Immanuel Depok, berkati Ibu Pendeta dan majelis lainnya agar dapat memuliakan nama Yesus. Doa ini kami alaskan kepadamu yang menjadikan kami doa sempurna. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan atas berkat yang sudah dicurahkan melalui Papa dan Mama. Untuk itu, kita akan memberikan persembahan melalui barcode dan juga rekening di layar berikut ini. Terima kasih adik-adik atas persembahan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama, bergembira bersama. Kita juga sudah mendengarkan siapa saja sih yang berulang tahun di minggu ini. Lalu kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah berdoa syafaat dan juga sudah persembahan. Untuk itu, kita akan mengakhiri ibadah dengan mengangkat pujian, tanganku hendak kupakai.
akan mengakhiri ibadah kita di minggu ini. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang tiba waktunya kita berpisah. Tapi minggu depan kita akan ketemu lagi sama-sama di dalam ibadah online. Oh iya, jangan lupa ya, minggu depan kita ibadah Zoom. Jadi adik-adik ajak temennya, ingetin teman-temannya untuk bergabung. Nanti akan dibagikan linknya supaya adik-adik bisa bergabung untuk ibadah Zoom bersama-sama. Oke, sekarang kita mau berdoa terima berkat Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa terima berkat Tuhan. Biarlah kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah, kakak mau ajak adik-adik untuk mengikrarkan janji iman. Tapi sebelum itu, kakak mau kasih informasi adik-adik bahwa minggu depan kita akan melakukan ibadah PA daring via Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, nanti akan di-share ya oleh kakak-kakak PA kepada adik-adik semua. Yuk, siapin diri kita untuk minggu depan ya. Yuk adik-adik, kita mengikrarkan janji iman kita. 10 jari di dada seperti ini. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Kak Denis. Dibalik, Kak Denis sekali-kali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.